Nice. Ya. Hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Selasa, tanggal 28 November 2023. Kita ada case yang menarik banget nih buat dibahas. Ini tentang cerita dari subscriber kita ya, dari teman kita yang ada di Banjarnegara. Real, ini bener-bener baru kejadian kemarin banget di tanggal 26-27 di bulan ini, November 2023. Case-nya seperti ini. Si nasabah ini memiliki kartu kredit BCA dengan limit 5 juta. Pemakaiannya sudah 50%. Jadi dana yang tersedia itu di angka 2,3 di kartu BCA-nya. Keluhannya adalah di saat dia konsultasi, "Bang, saya bingung mau bayar kartu kredit karena saya sudah tidak ada duit." Oke. Singkat cerita kita langsung tembak aja. "Mas punya duit tunai nggak saat ini?" "Nggak ada, Bang." "Oke. Punya kartu kredit lain tidak?" "Punya, Bang." "Loh, punya? Apa?" "BRI," jawabnya. "Berapa limitnya?" 20 juta. 20 juta dengan sisa limit 15 juta. Yang saya heran kok nasabah ini masih bingung ya. Kan masih ada opsi kartu ketemu kartu sebenarnya ya kan. Tetapi anggapannya adalah saya takut bang, udah galup-galup sana sini, saya sudah galbay di Shopee, es pinjam sama SP Later gitu kan. Pinjol saja berani galbay itu. Kok kartu kredit takut? Logikanya kan lebih ekstrim pola penagihan dari pinjol sebenarnya kalau teman-teman mau sedikit lebih memahami ya. Kartu kredit tidak se ekstrim itu. Tetapi saya tidak menyarankan untuk galbay aja. Oh, enggak kayak gitu. Tapi polanya adalah ketika mentalnya sudah berani melakukan galbay di pinjol, secara level harusnya kartu kredit lebih berani. Kan kayak gitu seharusnya pola yang terjadi seperti itu. Nah, oke, balik lagi ke case-nya. Kita sarankan seperti ini, kalau masnya tidak punya kartu kredit, tidak punya duit tunai untuk melakukan pembayaran, tidak ada duit buat membayar kartu kredit BCA-nya, ya sudah, ambil dari yang BRI-nya ya. Selamatkan dulu BCA-nya. Oh, kenapa Bang? Kok harus ngambil dari yang BRI? Dia bilang seperti itu. Ya, saya balik lagi. Loh, masnya itu mau gimana ranahnya? Mau gimana arahnya? Apakah siap macet? Atau mau membuat pembayaran lancar? Saya bingung. Jadi gini teman-teman, kalau kita tangkap sepertinya abang ini yang di Banjarnegara sedang dalam posisi bingung karena memang punya kartu tapi yang ini mau dipakai sayang, tapi yang ini sudah jatuh tempo. Kita harus bisa mengambil keputusan di saat situasi seperti ini. Ya, kita harus benar-benar matang dalam artian menentukan langkahnya mau gimana. Sudah ya. Nah, ini kan BCA-nya ada sisa limit ya 50%. Saya bilang, macet 10% dari kartu kredit, macet 30% atau macet full dari kartu kredit yang kita punya, limitnya habis, itu pola penagihannya sama, diterornya sama, digedor di WA-nya sama. Jadi paham ya, macet itu, pola macet itu eksidental atau prematur. Jadi teman-teman harus ada di sana tuh menentukan. Kebanyakan kan tahu sendiri lah ya, karena galup dulu akhirnya macet ya. Jadi tentukan langkahnya. Jadi kalau kira-kira dengan kartu kredit yang dipunya sudah bingung, ya sudah nggak usah melakukan memaksakan untuk jual ini jual itu. Kalau memang macet ya sudah macet. Tetapi case-nya ini adalah masih punya kartu lain. Ya sudah, kita sarankan buat jadiin duit aja dulu deh. Kestun aja dulu ya. Kestun, tapi nggak usah semua. Yang penting BCA-nya kebayar. Entah itu min pay atau full payment. Nah, nanti BCA-nya kan aktif tuh. Limit available. Nah, udah. Gesek lagi di BCA-nya. Ya, dengan harapan apa? Punya langkah exit yang tepat. Jadi jangan sampai macet bingung dan macet nggak pegang duit. Ya, macet bingung dan macet nggak pegang duit. Paham ya? Jadi teman-teman di luar sana ada banyak pola dengan dunia kredit itu banyak banget. Jadi yang kita sampaikan ini hanya secuil lah, belum seberapa. Jadi pastikan kita paham dengan aturan main dari kartu kredit, pastikan kita ngerti ada di ranah mana. Ya, selama penggunaannya adalah ranah perdata, ya sudah. Memang yang namanya macet kartu kredit itu pasti akan ada nasabah yang macet. Bank itu sudah ngerti. Dari sekian kartu yang diberikan kepada keseluruhan nasabahnya, sekian persentase macetnya bank ngerti. Dan bank akan melakukan langkah seperti apa. Pola penagihannya, begini dan begitu dan begini. Ya, udah sering banget kita bahas. Polanya seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke case yang di Banjarnegara ini, kita sarankan untuk gestun. Singkat ceritanya demi menyelamatkan BCA-nya. Dan apesnya ternyata dilalah
Dilala itu apa ya? Kebetulan ya. Kebetulan dia sudah bertindak duluan. Jadi nyari jasa di luaran sana dengan rate yang lebih murah dan tertipu. Kena zong. Waduh. Padahal kita udah kasih rekomendasi tuh. Bang, kesini aja nih bang. Kesini sekian, kesini sekian. Ya, jadi kalau kita mau transaksi seperti itu, apalagi dalam bentuk online, kenali profil digitalnya ya. Kenalin profil digitalnya. Misalnya di YouTube-nya ada. Ya. Jadi saya nggak bilang bahwa transaksi Gestun online itu merugikan atau cenderung melakukan penipuan. Enggak seperti itu. Tidak semuanya. Ada Gestun online yang trusted, terpercaya, banyak banget. Ya, makanya kenali dulu profil digitalnya. Ya, kenali. Kalau ragu-ragu, ajak ketemu. Ya, jadi ketika kita sedang dalam posisi bingung untuk melakukan pembayaran, kemudian sumber dananya adalah dari kartu sebelah, kontrol, tetap tenang dulu. Kita mau cairkan kemana nih? Kita mau gesek kemana nih kartunya untuk membayarkan kartu sebelahnya. Jadi biar emosional kita itu terkendali. Karena kalau ini emosinya sudah naik tinggi, logika kita yang turun, Pak. Jadi kita lemah dalam menganalisa langkah kita sendiri. Hasil jadi cerita seperti dari teman kita yang di Banjarnegara ini. Singkat ceritanya, kemudian yang bersangkutan bercerita, aduh bang, saya apes banget nih, nasib saya kok malah tertipu, Gestun di sebelah, karena rate-nya lebih murah dari yang direkomendasikan sama abang, malah saya tertipu, langkahnya harus gimana ya bang? Waduh, ini. Saya bilang, ketika kita mengalami penipuan dalam bentuk jasa Gestun online, itu sulit teman-teman, sulit untuk melaporkannya. Karena saya bilang seperti ini, lapor aja ke Halo BCA, minta bantuan Halo BCA. Gimana bang bilangnya, saya minta refund dana begitu? Nggak bisa pak. Jadi gini teman-teman, poin yang harus kita pahami di dalam dunia Gestun, salah satunya adalah, Gestun itu dilarang sama penerbit kartu. Bank itu melarang Gestun sebenarnya, tidak diperbolehkan. Ya, even, ya, atau meskipun bank itu juga memberikan fasilitas penarikan tunai dari kartu kredit itu, tetapi lakukanlah di mesin ATM. Menurut versinya bank kan seperti itu, ya kan? Jadi Gestun versinya bank adalah tarik tunai di mesin ATM, bukan di merchant. Merchant itu adalah transaksi untuk belanja. Oke, paham ya sampai sini? Jadi ketika kita ngadu ke bank dengan laporan, halo mas, mbak, saya habis Gestun di tetapi dadanya nggak dikirimkan. Wah, ini kartu kita diblokir duluan, Pak. Karena apa? Gestun itu sendiri dilarang sama bank, tidak diperbolehkan. Ya, salah satu langkah yang bisa dilakukan ini agak tricky ya teman-teman, karena yang namanya sanggah transaksi jawabannya sebenarnya itu tidak mudah. Jadi kita harus melakukan pelaporan ke sana, ke sini, ke berbagai pihak. Ya, kenapa saya bilang langsung aja hubungi Halo BCA, tetapi dengan pola seperti ini. Bilang sama Halo BCA, habis transaksi online, kemudian diarahkan untuk melakukan pembayaran, tetapi barangnya tidak dikirim, itu bisa. Mungkin bank akan memprosesnya. Atau misalkan transaksi dengan kartu kredit, tetapi habis itu diblokir, bisa. Jadi kenali unsur sebelum kita melakukan pelaporan ke bank. Ya, kalau pelaporannya adalah kita Gestun, ya otomatis susah Pak. Kartu kita diblokir duluan dan bank nggak mau tahu. Ya, karena itu kesalahan kita. Gestun itu saja sudah tidak diperbolehkan, bank nggak mau ngurusin itu. Ya, kecuali pelaporannya adalah kita habis beli barang online, ya pahami pola ini mas. Kecuali kalau kita bilang ke bank ya, ada pelaporan seperti ini hanya contoh ya, hanya contoh saja. Mas mbak, saya habis transaksi online di toko tetapi barangnya tidak dikirim. Ini transaksinya dengan menggunakan kartu kredit BCA di QRIS atau ID Merchant ini. Nah, itu bank bisa bantu. Bank akan memprosesnya, menindaklanjutinya. Akan dilakukan investigasi dan kartu kita akan dalam status ditahan dulu ya. Ditahan dalam artian entah itu diblokir sementara, entah itu hold, apapun jenisnya yang jelas kartu kita untuk sementara tidak bisa dipakai. Tetapi kita tetap akan dibebankan dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Ya, itu seringnya polanya seperti itu ya. Seringnya polanya seperti itu. Nah, kalau kemungkinan berhasilnya gimana, Bang? Tergantung dari cara kita menyampaikan kronologis
di mana ranah kita itu adalah di unsur perdata, tetapi menjadi korban dari ranah pidana. Jadi, paham ya? Kita transaksi online, tetapi tertipu, kemudian kita membuat pelaporan. Pola sederhananya seperti itu. Ya, jadi ini memang agak sulit ya. Tetapi bukan tidak bisa, bisa. Tetapi teman-teman memerlukan ekstra waktu untuk menghubungi berbagai pihak. Dalam hal ini adalah Halo BCA-nya karena kartunya adalah kartu BCA. Kemudian yang kedua, acquire atau penerbit dari QRIS-nya, ya vendornya itu. Dalam hal ini adalah teman-teman coba hubungi Dana. Ya, dari Masnya mungkin itu bisa dilakukan dan itu memerlukan kesabaran yang sangat lumayan ya. Ya selamat berjuang, sabar ya, karena memang ya kita ikut prihatin, sudah namanya gestun, sedang dalam posisi bingung kok malah kena zong. Jadi lain kali kalau misalkan kita mau transaksi gestun online, kenali dulu profil digitalnya ya, entah itu di YouTube, entah itu di mana, kenalin profil digitalnya. Nah, jadi seperti itu. Ini kan benar-benar jadi pengalaman buat kita ya. Jadi kalau memang kita itu dalam posisi bingung untuk melakukan pembayaran, ya sudah, kita lagi dompet kita ada nggak buat bayar? Oh ada bayar. Oh nggak ada ya sudah, penuhi buat kebutuhan di dapur dulu. Ya, oh ada tapi dari kartu sebelah. Oh ya sudah, selamatkan dulu. Nah, tujuannya melakukan pembayaran itu apa? Apa sih? Mau cari naik limit? Kalau bisa naik limit, kejarlah. Apa sih? Untuk menyelamatkan sisa limitnya? Oh kejarlah. Apa sih? Untuk sekedar minpay, sisa limitnya udah nggak ada, Bang. Paham ya? Jadi balik lagi ke langkah kita, di saat kita macet itu mau seperti apa. Kondisinya tentukan langkahnya ya. Roadmap-nya itu dibikin. Nah, oke ya. Jadi seperti itu dan tetap tenang ketika kita menghadapi masalah tagihan yang timbul. Jangan sampai kita hilang kendali dan fokus di saat kita mau melakukan yang namanya transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Entah itu gestun, entah itu belanja beneran, fokus dan hati-hati dalam bertransaksi. Sip ya, thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.